Sekarang kita masuk ke strategi. Strateginya ada 36, banyak. Makanya mau saya agak cepat tapi kok agak lambat. Oke ya, saya agak cepat sekarang. Strategi untuk menang. Yang pertama, berdaya langit untuk melewati samudera. Maksudnya, kalau gerak jangan terang-terangan, agak sembunyi-sembunyi. Karena gerak terang-terangan itu yang mematiri, orang meresponnya gampang. Berdaya langit itu biar langitnya salah lihat. Makanya geraknya harus samar-samar. Itu penting dalam perjuangan. Jangan dibongkar semua. Orang yang semuanya dibongkar itu lebih gampang dikalahkan. Gerakannya mudah terbaca. Kalau orang ini sukanya bal-balan, senengannya Juventus, yang itu senengannya Roma, yang itu senengannya skala gampang. Cara melesekannya gampang, harus ngerti. Dalam hal apapun jangan terlalu gampang. Kalau kamu punya pasangan, punya pacar, kalau kamu bongkar semua dirimu di depan pacarmu, besok pacarmu gak akan tertarik padamu. Atau bosan sama kamu. Misalnya di mana-mana di luar kamu, kamu kok selingkuh, nggak takut sama pacarmu? Alah, gampang aja, dia sudah kepegang. Paling dia nanti gini, tak kasih gini, sudah mau, sudah. Itu rahasianya kebongkar semua, gampang kalah. Yang paling dicari itu kan orang yang misterius, nggak jelas. Ini jangan seneng bener sama aku, nggak ya? Itu kamu akan dikejar-kejar terus. Itu begitu kebongkar semua, selesai. Jadi strateginya adalah berdaya langit untuk melewati samudera. Wah, kamu akan sampai di seberang samudera dan gak ada orang tahu. Kamu akan hebat luar biasa, tapi orang gak nyangka kamu sehebat itu. Dan jadilah misterius. Kayak agama itu kan misterius. Kalau gak misterius mungkin sudah ditinggal orang sejak dulu. Sampai hari ini kan orang masih bingung terhadap agama, penasaran. Banyak yang wah ini harus dipercaya saja. Nah itu kenapa misterius. Misterius itu unik, luar biasa. Strategi perang juga perlu yang kayak gitu. Berdaya langit untuk melewati samudera. Yang kedua, Kepung W untuk menyelamatkan Zhao. Itu sebenarnya nama daerah. Kalau nggak bisa menaklukkan A dan kamu bisa menaklukkan B, sementara B ini dekat sama A, padahal targetmu A, ya taklukkan aja B. Nanti A kan otomatis akan pening sendiri dan akan lebih gampang ditaklukkan. Jadi ketemu untuk menyelamatkan Zhao itu ya preteli kekuatannya. Jadi kepung daerah tertentu dalam rangka mencapai daerah yang lain. Itu strategi kedua. Strategi ketiga, pinjem tangan seseorang untuk membunuh. Cara paling gampang. Kalau nggak bisa mengalahkan, pinjem temanmu untuk menaklukkan. Kamu nggak bisa merayu dia, cari teman yang pintar ngerayu, suruh ngerayu atas namamu. Ya kan? Simple. Nggak repot-repot apalagi hari ini. Yang ngerayu, hari ini kan ngerayu nggak harus ketemu. Tolong bikinkan aku status di Facebook ya atas nama. Nah, itu kan pinjam tangan orang untuk membunuh. Jadi mencaci maki orang tapi pakai nama orang lain. Sekarang kan banyak kayak kalau kamu sedang diskusi di kelas terus susah mikir, susah ngomong, terus kamu pinjam nama ilmuwan atau tokoh siapa gitu. Itu pinjam tangan orang untuk membunuh namanya. Menurut saya kayak gini, ini dikatakan juga oleh Nurholis Majid misalnya. Itu kan kamu pinjam Nurholis Majid biar kamu menang. Padahal mungkin Nurholis nggak ngomong gitu. Tapi begitu ada nama Nurholis Majid, Amin Abdullah, apa Gadamer, apa itu kan orang sudah mengkerut duluan. Nah itu strategi ketiga. Jadi pinjam tangan orang untuk membunuh. Karena biasanya kalau sudah kayak gitu kan temenmu nyerah semua. Terus buat musuh kelelahan sambil menghemat tenaga. Ini sebenarnya yang banyak dilakukan oleh Barat pada Timur. Kita itu kan lelah luar biasa nguber isu dari Barat. Coba dicek studi Islam itu kan.
Orang barat tiba-tiba ngasih isu Islamisasi ilmu. Wah, kamu diskusi capek Islamisasi ilmu. Belum selesai diskusinya dikasih isu lagi civil society. Wah, kamu capek lagi di civil society. Belum selesai civil society ada isu baru lagi, filsafat makosid. Aduh, penting lagi, belajar lagi. Belum lagi ada Islam kosmopolitan. Capek lagi. Juga kamu kesel. Padahal yang kamu bahas itu tidak mesti nyambung sama realitasmu sehari-hari. Tapi seolah-olah itu penting karena kamu dipancing untuk bahas itu, ditunjuk. Itu penting loh, ayo dibahas. Dan kamu capek, tidak bisa ngejar barat. Kamu dikasih isu terus. Nah, itu sebenarnya strategi juga. Tidak pernah kan isu itu muncul dari Indonesia yang belajar Islamic Studies kontemporer, pasti dari luar. Apa sih urgensinya bahas Islamisasi ilmu untuk konteks Indonesia yang ilmu Islamnya aja belum paham? Apa sih ya kayak gini nih yang strategi barat kadang-kadang kan. Kamu capek terus belajar, dilempari isu terus sama barat. Tiba-tiba ada gender, ada HAM, ada kita tidak pernah bermasalah dengan gender, tiba-tiba ada itu masalahnya terus mama. Dan kita capek sendiri. Tuh. Mereka tenaganya banyak. Itu strategi juga. Kalau kita sudah capek, gampang ditundukkan. Terus gunakan kesempatan saat terjadi kebakaran untuk merampok yang lain. Itu kedengarannya agak jahat, tapi ini maksudnya kalau ada kekacauan, itu saatnya kita masuk dan mengambil keuntungan. Kalau nggak ada kekacauan, bikin kekacauan. Oh, itu strategi dahsyat. Jadi kalau nggak ada kekacauan, iya aja dibikin kekacauan. Begitu ada kekacauan, kita masuk. Kok rukun-rukun saja, biar gegeran. Kalau sudah gegeran, kita datang sebagai pendamai. Wah, nama kita baik. Jadi kalau bisa, nggak usah perang. Makanya katanya kita kacaukan kayak gitu aja, nanti kita menang sendiri. Kita bikin ekonominya kacau. Kalau sudah ekonominya kacau, kita masuk nawarin utang. Kalau sudah utang, tergantunglah dia pada kita. Itu strategi hebat. Kamu jangan nangis kalau sudah kalah sampai sekarang, karena kita kalah strategi. Coba dicek Cina itu. Pinternya Cina lagi Tiongkok. Pinternya beberapa gayanya orang Tiongkok untuk mengacaukan bisnis lokal kan kayak gitu. Lagi asik-asiknya kita nyari HP Nokia, HP anu, dia ngacaukan masuk dengan HP Cina. Kualitasnya sama dengan harga lebih rendah. Oh, itu kan bisnis lo kan kolab gitu kan. Nokia aja sekarang tidak populer lagi, kalah jauh sama kelompoknya Cross, Samsung, apalagi yang kayak gitu kan. Lo itu kan strategi. Kalau pas ada kebakaran, kita rampok yang lainnya. Jadi waktu kacau kita masuk. Kalau tidak kacau kita bikin kacau, terus kita masuk. Sudah nggak usah beli iPad, kita kasih yang baru iPad. Zaman dulu ada iPad itu kan. Ini pinter Cina kan itu. Oke.